Haleluya.
Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan Kau yang akan berjanji akan selalu setia menemani setiap proses dalam hidup kami.
lakukan dalam kehidupan siapa. Rancanganmu tidak pernah berubah untuk menuntun dan membawa umatmu mengalami kemuliaan dalam nama. Kami percaya apa yang Kau rancangkan sesungguhnya rancanganmu untuk digenapkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami Tuhan, bahwa setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini boleh memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan, dan kiranya kebenaran firman-Mu menjadi iya dan amin di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius 15. Matius 15 kita baca dari ayat 21 sampai dengan ayat 28. Judul perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 kita baca secara bergantian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon dua-dua. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, aku itu hanya kepada Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26. Tetapi Yesus menjawab, dapat mengambil roti yang disediakan Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, bersama temanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang Allah beri dari setiap Nah, kalau kita lihat dari nats firman Tuhan ini di ayat 28, ini adalah statement Tuhan Yesus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Semua orang punya keinginan. Saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini juga punya keinginan. Kita punya cita-cita, kita punya kehendak. Coba kalau seandainya hari ini Tuhan Yesus justru berkata seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan ini. Jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Apakah perkataan Tuhan Yesus ini hanya untuk menyenangkan telinga? Apakah perkataan Tuhan Yesus ini hanyalah sebuah perkataan yang manis, bukan untuk dikenalkan? Ternyata tidak. Karena firman Tuhan mengingatkan di dalam kitab Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Sekali lagi, kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, Ribka, jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Apa yang membuat perempuan Kanaan ini mendapatkan sebuah pernyataan yang begitu hebat dari Tuhan Yesus? Ternyata kuncinya di sini adalah iman. Nah, sekalipun dia belum melihat, tetapi dia percaya bahwa apa yang permintaannya kepada Tuhan Yesus itu pasti akan digenapkan. Pada saat dia memohon kepada Tuhan Yesus, dia melihat bahwa anaknya dalam keadaan yang sangat menderita, tersiksa karena dia dirasuki oleh setan. Tetapi firman Tuhan justru mengingatkan kepada kita dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan
diberikan kepadamu. Artinya sejauh mana kita mempercayai, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita ada hari ini adalah buah iman masa lalu kita. Sejauh mana hari ini engkau mempercayai akan masa depanmu, sejauh mana engkau mempercayai akan jodohmu di tangan Tuhan, sejauh mana engkau mempercayai karirmu akan dibawa Tuhan naik, sejauh mana engkau mempercayai keluargamu diangkat, dimuliakan oleh Tuhan dalam hidupmu, itu bergantung kepada imanmu. Maka perempuan Kanaan ini sangat menyadari betapa dia pentingnya mempercayai Yesus yang sangat mampu untuk memulihkan, menyembuhkan anaknya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan perempuan Kanaan ini, sama dengan kondisi hari ini. Orang-orang kalau punya iman, maka iman itulah yang akan menuntunnya kepada pengharapan. Sekalipun dia belum melihat, ketika dia diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan, pengharapannya tidak pernah goncang. Perhatikan bagaimana pengharapan wanita ini agar anaknya sembuh, anaknya pulih. Tapi diperhadapkan kepada tantangan yang begitu berat. Dia punya iman, dia percaya Yesus ini sanggup menyembuhkan, dia percaya Yesus sanggup memulihkannya. Tetapi ketika dia beriman, maka diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Dia sudah memohon, dia berteriak-teriak, Tuhan tolong aku. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid? Bayangkan orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus berkata, suruhlah ia pergi. Dia berteriak-teriak. Berapa banyak anak-anak Tuhan imanmu menjadi gugur ketika diperhadapkan kepada tantangan. Tidak ada iman yang akan digenapkan tanpa melewati ujian dalam kehidupan. Kita bisa lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, semua ketika mereka mau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, maka semua harus diperhadapkan kepada tantangan dan persoalan hidup. Nah, kalau kita lihat bagaimana iman perempuan Kanaan ini, pertama adalah murid-murid tadi mengatakan suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak. Kemudian Yesus sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan pada saat Yesus mulai menghiraukannya, atas perintah murid-murid suruhlah ia pergi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau dalam bahasa sehari-harinya mungkin dia sedang berkata, tidak patut, tidak layak berkat kesembuhan ini diberikan kepada anjing. Kita mungkin belum pernah mengalami sedemikian pelik tantangan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali membuat kita tersinggung, kita tidak lagi mengikut apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi lihat apa yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Sekalipun perkataan-perkataan itu didengar langsung oleh dia, tidak membuat imannya menjadi kendor. Makanya kalau saya seringkali katakan begini, dalam setiap masalah, kenapa kita perlu membangkitkan, mengatasi masalah itu melalui iman kita. Kalau iman kita kuat, maka kita akan meraih kemenangan. Dan sekali lagi, tidak ada kemenangan yang akan diraih tanpa melewati ujian dalam hidup. Tapi kalau orang yang memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan, maka sekalipun dia diperhadapkan kepada ujian kehidupan, maka dia tahu ujian kehidupan itu hanya akan menuntun dia untuk mengalami hal-hal besar dalam kehidupannya. Nah, kemudian anak-anak Tuhan, kita dalam menjalani kehidupan ini, maka orang yang punya iman, maka dia pasti akan selalu memiliki semangat. Ini orang yang beriman, sekalipun dia belum menikah, tapi iman itu membuat dia memiliki spirit, membuat dia semangat sekalipun dia melihat bahwa belum seperti yang dia inginkan. 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali yang membuat iman kita terdegradasi adalah apa yang kita lihat. Kalau kita fokus kepada apa yang kita lihat, apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai kenyataan.
Karena kita, anak-anak Tuhan, harus memprioritaskan kebenaran firman di atas pandangan mata kita. Kita buka di dalam kitab Kejadian 13. Bagaimana Lot lebih memprioritaskan cara pandangnya. Abraham lebih memfokuskan hidupnya kepada janji Tuhan. Nah, seringkali dalam menjalani kehidupan ini kita fokus kepada apa yang kita lihat, bukan fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dialami oleh Lot pada saat itu di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan katakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan sebanyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti sampai ke Jawar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ini ketika diperhadapkan kepada pilihan. Hari-hari dalam kehidupan kita pasti akan diperhadapkan kepada pilihan. Apakah pilihan yang kita jatuhkan kepada apa yang menjadi janji Tuhan, ataukah kita jatuhkan kepada apa yang kita lihat? Mayoritas orang akan menjatuhkan pilihannya kepada apa yang mereka lihat, bukan kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Tapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, anak-anak Tuhan, untuk harus selalu berpegang kepada firman, bukan apa yang dilihat. Apa yang akhirnya dilihat yang dialami oleh Lot ketika dia memfokuskan hidupnya kepada apa yang dia lihat? Kecewa. Apa yang membuat Lot mengalami kegagalan dalam hidupnya? Karena dia fokus kepada apa yang dia lihat. Kenapa Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, sekalipun engkau belum melihat, kalau engkau percaya kepada janji Tuhan, maka janji Tuhan itu iya dan amin dalam hidup. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang menjadi lemah imannya? Karena seringkali apa yang dia lihat berbeda dengan apa yang sedang diinginkan dalam hidup. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham, Abraham adalah orang yang sangat percaya kepada perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan kepada anak-anak Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 4 sampai 7 saya baca bagi kita. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang menaruh kekuatannya kepada Tuhan, orang yang terus mengarahkan pandangnya kepada kebenaran firman Allah, makin lama hidupnya akan makin kuat. Makin lama hidupnya akan terus makin mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab itu rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan itu mengkehendaki kehidupan orang benar itu seperti fajar. Cahaya fajar terbit sampai dengan rembang tengah hari. Berarti sampai jam 12 siang dia akan terus naik. Apakah Abraham kalah ketika dia menawarkan pilihan kepada Lot? Lot, kamu pilih tempat ini. Ternyata kita bisa melihat endingnya. Abraham lah yang mengalami apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Makanya Kanaan itu menjadi milik Abraham. Tapi Lot di akhir hidupnya justru mengalami kekacauan dan keadaan yang tidak baik. Nah, makanya yang menjadi pedoman Abraham adalah bahwa dia percaya apa yang menjadi janji Tuhan, maka janji Tuhan itu akan senantiasa digenapkan dalam kehidupan. Sekali lagi, jangan menilai segala sesuatu dari apa yang kita lihat. Seringkali apa yang kita lihat itu justru mengelabui apa yang menjadi tujuan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, engkau harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Sekalipun engkau mungkin belum melihat, sekalipun
janji itu ya dan amin dalam hidup. Sekalipun kita belum melihat. Makanya kalau kita lihat di dalam Markus 11 ayat 24 tadi, firman Tuhan katakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Ini belum terjadi, belum kelihatan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kemarin saya diskusi dengan seorang hamba Tuhan. Seringkali kita lupa apa yang menjadi tujuan hidup kita saja. Seringkali kita kehilangan kebahagiaan, kita seringkali kehilangan sukacita karena apa yang tampak, apa yang kelihatan. Padahal apa yang kelihatan itu seringkali mengelabui hidup kita. Tapi seringkali kita mengubah fokus hidup kita kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Coba seandainya kamu, saya kasih contoh saja. Kamu hari ini mungkin punya uang 100 juta. Tapi di sisi yang lain kamu pernah punya uang 200 ribu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan uang 200 ribu, dengan uang 100 juta, cara makanmu akan berbeda? Yang kamu makan tetap sendiri kok. Nggak mengubah apapun. Tapi ini mengubah kebahagiaanmu. Ini mengubah sukacitamu. Kenapa? Karena kamu ingin yang tampak. Padahal yang tampak ini hanya untuk dilihat. Saya banyak mengenal orang yang sangat kaya, tapi menderita dalam hidup. Hanya untuk tampak. Oh, saldo sekian ini. Ini hanya untuk kelihatan. Padahal Tuhan menginginkan sukacita anak-anak Tuhan itu bukan karena apa yang tampak, karena engkau mengenal, mengerti, memahami. Ada Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan. Itulah yang memberikan sukacita. Saya sudah katakan kepada dia, kalau mungkin Bapak akan lihat dalam kehidupan saya, maka semua orang pasti akan berkata, Bapak ini sangat diberkati, uangnya pasti banyak. Tapi sekali lagi dia Bapak lihat. Tapi kenapa? Karena saya selalu menerapkan dalam hidup adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dalam situasi apapun, sukacita saya tidak terganggu. Kebahagiaan saya tidak terganggu. Firman mengingatkan kita pada pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Orang beriman adalah orang yang akan terus memiliki pengharapan. Apa artinya memiliki pengharapan? Maka akan ada tantangan. Tapi sekali lagi orang yang beriman, maka dia tahu tantangan itu hanyalah menjadi media, menjadi langkah berikutnya untuk dia mengalami kemuliaan Tuhan. Maka perempuan Kanaan ini, sekalipun murid-murid yang notabene adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, memerintahkan, menyuruh, suruh dia pergi. Tapi wanita ini tidak bergeming. Dia tahu perkataannya pasti akan jadi. Apa yang menjadi permohonannya pasti akan digenapkan oleh Tuhan Yesus. Sebab dia sangat teramat percaya Allah itu kasih. Yesus pasti menyembuhkannya. Yesus pasti memulihkan anaknya. Kemudian Yesus kembali menguji bahwa tidak baik berkat ini diberikan kepada anjing. Dan dia tak peduli dengan keadaan itu. Kenapa dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Maka semangatnya tidak menjadi pudar. Sekali lagi orang yang beriman, meskipun dia belum melihat, dia percaya janji Tuhan iya dan amin dalam hidupnya. Kita baca Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Inilah perkataan Tuhan dalam hidup. Apapun yang kita hadapi, jangan fokus kepada yang kelihatan, tapi fokuskan hidupmu kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Bilangan 14 ayat 28. Sama-sama kita baca 2, 3, iya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Wanita Kanaan ini menyampaikan kepada Tuhan Yesus, tolong aku, sembuhkan anakku. Yesus melakukan seperti perkataan. Apa yang menjadi permohonanmu hari ini di hadapan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan dengan iman. Meskipun kamu belum melihat, percayai itu pasti akan
terjadi dalam hidupmu. Itu pasti akan digenapkan dalam hidupmu. Karena hidup kita ini adalah media bagi Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya. Makanya seringkali kita naikkan, hidupku menggenapi firman-Mu. Berarti kehidupan kita ini adalah menjadi media untuk menggenapkan firman Allah. Sama seperti wanita ini, bagaimana orang akan melihat Allah itu adalah Allah penyembuh kalau anaknya tidak mengalami sakit? Yang menjadi media untuk menunjukkan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkannya. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan tahu. Apapun yang menjadi persoalanmu, Tuhan paham. Yang Dia inginkan adalah sejauh mana engkau mempercayai Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Meskipun engkau belum melihat, percaya janji Tuhan, iya dan amin ya Allah kehidupanmu. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bahwa setiap kami Tuhan untuk boleh memahami apa yang menjadi janji-Mu. Sesungguhnya setiap kali Tuhan berfirman, Tuhan rindu firman itu digenapkan dalam kehidupan kami. Tetapi yang menjadi rintangan bagi kami adalah seringkali mata kami hanya fokus kepada apa yang kami lihat. Dan itu mempengaruhi iman kami Tuhan. Hari ini kami mohon dan kami rindu kekuatan dari Tuhan. Supaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini lebih mengedepankan, memprioritaskan iman mereka di atas persoalan pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi. Sehingga mereka akan terus berjalan di atas iman mereka. Sebab orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Maka sekalipun dia diperhadapkan kepada rintangan, persoalan, tantangan, dia tidak akan mundur, tetapi dia akan melangkah bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang beriman akan senantiasa bersemangat, sebab dia tahu dia mampu melewatinya, bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi karena kuasa Allah turun dalam hidupnya melewati setiap persoalan itu. Abang berdoa pada anak-anak-Mu di tempat ini, supaya mereka boleh mengalami apa yang menjadi janji-Mu dalam hidup mereka, sehingga firman akan tumbuh subur dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Kita berdoa untuk berkati untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Sebentar kita akan memberi persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah senantiasa Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi. Senantiasa Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda usaha dan pekerjaan. Buat hamba-hamba-Mu juga Tuhan memberikan berkat atas setiap kami Tuhan. Namun sebelum kami memberi Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya bagiku Tuhan, segala
Sejak pagi ini